Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Sahabat hadis sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti ke syafaat di hari Yaumul Qiyamah. Seyogyanya marah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita diharuskan untuk mengendalikannya. Beberapa orang tahu akan kondisi ia marah dan mampu untuk mengontrol emosi marahnya. Beberapa orang tak tahu akan kondisi saat ia marah sehingga tak mampu untuk mengontrol emosinya. Ada dua faktor yang menjadi sebab seseorang mengalami kondisi marah. Yang pertama, yakni faktor internal seperti kepribadian, efek hormon, dan lainnya. Yang kedua, faktor eksternal seperti teman sebaya, media sosial, lingkungan kehidupannya. Dampak dari kondisi seseorang saat marah ada dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ini muncul ketika seseorang telah mampu mengontrol emosinya. Seperti halnya ketika seorang menemui temannya mendapatkan sebuah pencapaian, katakanlah karya novel. Karena merasa iri dan marah atas pencapaian temannya, akhirnya ia membuat sebuah karya novel. Namun kondisi ini tidak bisa disamaratakan ke setiap individu, karena ada juga yang ketika seseorang marah hanya berdiam diri saja. Sebaliknya, dampak negatif yang muncul ketika seseorang individu itu tidak dapat mengontrol emosinya, yang berimbas pada kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kekerasan verbal yakni seperti kata-kata yang kotor, kemudian kata-kata yang dapat membuat orang lain tidak merasa nyaman. Sedangkan kekerasan fisik seperti kekerasan yang berujung kepada kematian. Walaupun tidak semuanya berujung kematian, ada yang hanya cacat fisiknya atau kemudian merasa sakit pada fisiknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika seseorang dapat mengendalikan emosi marahnya, ketika orang itu tidak menimbulkan hal negatif pada orang lain. Kemudian untuk mengendalikan emosi marah ada beberapa tips atau ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yakni mengambil wudhu, seperti hanya dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dikatakan, innal ghadaba min syaitan wa inna syaitan khuluqan minan nar wa inna ma tudfa'a nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Yang pertama yakni mengambil wudhu. Dan di hadis dikatakan dia tersebut artinya ini sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Api akan padam oleh air apabila seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Nah, di situ. Kemudian hadis lain, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Lah,
Metode yang kedua ya untuk mengontrol emosi kita adalah diam. Karena daripada kita berbuat yang akhirnya mengakibatkan orang lain dampak negatif pada orang lain, mending kita diam. Terus yang kedua, ketiga, dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dikatakan idza ghadiba ahadukum fahuwa qaimun falyajlis falyajid fa in dhahaba anhul ghadabu wa illa falyat tajib. Bila salah satu di antara kalian marah saat berdiri, maka duduklah. Jika marahnya telah hilang, maka sudah cukup. Namun, jika tidak hilang pula, maka berbaringlah. Nah, metode yang ketiga menurut Nabi ini mengganti posisi. Ya, ketika kita marah dalam posisi berdiri, maka kita dianjurkan untuk duduk. Nah, ketika duduk itu emosi marah kita sudah selesai, maka sudah cukup. Ketika uh, duduk belum selesai, maka berbalinglah, begitu, mengganti posisinya. Kemudian selanjutnya yakni berdoa, seperti hanya disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazaghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, tips yang keempat ini yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari segala godaan syaitan. Salah satunya godaan untuk kita marah. Jika kita mengalami kondisi marah, maka coba kita lakukan 4 tips tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua agar dapat mengendalikan emosi marah kita. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahumma fiqh wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.